Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. So for today's lesson, I'm going to explain two materials. But before we start our lesson, I would like to give you some motivation. Okay, if you want to learn and master in English, so you have to do three things for me. So the first one is about you have to enrich your vocabularies. You have to memorize 10 vocabularies a day. So at least 10 vocabularies a day. And if you cannot do it for one day, so at least you can memorize 10 words in 1 week. So 10 words for the meeting. And then the second tips for mastering English, you have to practice, you have to speak. So if you have a Zoom class, so if the teacher or I ask you to speak English, so don't be shy. Please make mistakes and try. Okay, you have to practice in speaking. But unfortunately for this video, we cannot do the speaking practice because maybe we can do it at Zoom. Okay. Okay. So now we can start our lesson. But before you watch the whole video, I want you to click the subscribe and then press the button to see the notification, and please stay tuned in my video. Okay, let's get started. Okay, so today we are going to I'm going to explain 5 language component. Well, if you want to learn English, you have to learn systematically. So why you cannot speak English when you started learn English from elementary school until senior high school? Because and then you think that English is very difficult for you, maybe because you learn systematically. So if you want to master in English, you have to learn 5 language components systematically. So you have to learn from number 1 until number 5. Do not learn from number 4 until number 1. So it's trying to be tricky for you if you learn the sentence and then you learn the number 1 alphabet. So now we can come to the lesson 5 language components. Let me speak bahasa. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa Inggris, kita harus mempelajari bahasa Inggris secara sistematis. Bahasa Inggris itu terdiri dari 5 komponen, maupun bahasa-bahasa lain juga terdiri dari 5 komponen. Oke, jadi kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris, harus kita mempelajarinya secara sistematis. Kita harus mempelajari dari nomor 1 sampai nomor 5, jangan dibalik. Ya. Oke, kita mulai dari komponen nomor 1. Oke, number 1 is letter or alphabet. Huruf. Oke, huruf ya. Oke, huruf itu adalah rangkaian beberapa partikel terkecil dari bahasa ya. Partikel terkecil dari bahasa yang terdiri dari A until Z ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi harus dihafal dulu alfabet
Kalau sebagai pemula belajar bahasa Inggris, setelah hafal baru pindah ke yang lain, ke komponen yang kedua, yaitu adalah word. Kalau kalian langsung pelajari word tanpa menguasai alfabet, itu nanti kalian sulit untuk bisa memahami bahasa Inggris ya. Jadi harus dikuasai dulu letter baru pindah ke word. Word it means kata. Oke, kata artinya rangkaian beberapa huruf yang memiliki makna. Kecuali I and I and ya. Oke, jadi ini I juga termasuk kata ya. I bermakna saya, dan juga adalah kata bermakna sebuah ya. Jadi meskipun dia tidak terdiri dari beberapa kata, tetapi dia juga termasuk kata ya. Oke, jadi kita pindah ke yang nomor 3, yaitu phrase atau frasa. Oke, frasa itu rangkaian beberapa kata yang memiliki makna terdiri dari head, dijelaskan dan modifier. Modifier artinya menjelaskan namun tidak memiliki subject and verb. Subject and verb ya. Tidak memiliki subjek dan verb. Jadi tidak ada subjeknya, tidak ada kata kerjanya. Contohnya, kalau misalnya di sini kita pakai beautiful, contohnya di sini ya, beautiful. Oke. Beautiful. Oke, beautiful. Kata ya, contoh kata. Kalau kita membuat dalam frasa atau frase, kita katakan beautiful lady. Berarti ini namanya frasa karena ada modifier, kemudian ada head. Terdiri dari satu kata, itu namanya frasa. Kalau satu kata itu namanya word, kata. Tapi kalau sudah ada 2 kata, 3 kata atau lebih, itu namanya phrase ya. Jadi kumpulan beberapa kata yang memiliki makna, yang memiliki pola head modifier, namun tidak memiliki subjek dan verb, tidak memiliki subjek dan predikat. Kita hapus ya, kita pindah ke yang nomor 3 ya. Bisa dicatat ya, usahakan mencatat. Oke, selanjutnya kita pindah ke yang nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah sentence atau kalimat. Oke, kalimat artinya rangkaian berapa
beberapa kata yang memiliki makna minimal, memiliki subjek dan verb. Jadi rangkaian beberapa kata yang memiliki makna minimal, memiliki subjek dan verb. Contohnya I go, atau I swim. Nah, ini adalah subjek, ini adalah verb. Ini adalah kalimat ya. Jadi minimal memiliki subjek, ada pelakunya, dan ada verbnya, kata kerja. Namanya sentence. Oke, yang nomor 5, yang terakhir. Yang terakhir adalah clause atau klausa. Clause adalah rangkaian beberapa kata yang memiliki makna berpola conjunction, kata sambung ya, plus diikuti oleh subjek plus verb. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya, she is diligent, but she is careless. Dia rajin tapi dia ceroboh. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada kata but ya. But di sini sebagai conjunction. Dibuatnya sebagai conjunction. Kemudian she di sini sebagai subjek. Kemudian is di sini sebagai verbnya. Jadi kalau ada kata sambung diikuti subjek dan verb, itu namanya clause ya. Clause. Di situ ada muncul namanya istilah clause. Ini namanya main clause. Oke ya. Dua-duanya main clause ya. Ini juga main clause, saya juga main clause. Tapi istilah main clause itu muncul ketika ada conjunction. Okay, now we move to the next lesson in the 8 parts of speech. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kalau kita belajar bahasa Inggris harus belajar dengan sistematis, dari alfabet dulu, baru ke word, baru ke phrase, baru ke sentence, baru klausa. Kenapa kalian dari SD sampai SMA bahkan sekarang belajar bahasa Inggris tapi tidak bisa speaking, bahasa Inggrisnya masih jelek, atau bahkan yang tidak bisa sekali bahasa Inggris, dan ada yang merasa bahasa Inggris susah. Kalian seperti itu, kalian merasa bahasa Inggris susah, kalian tidak bisa bahasa Inggris karena kalian cara belajarnya kalian salah ya. Cara mengajar guru kalian di sekolah itu salah, karena di sekolah itu cara mengajarnya berbasis grammar, dan belajar bahasa Inggris tidak sistematis. Langsung untuk kalian belajar bahasa Inggris di sekolah mungkin langsung diajarkan sentence, langsung diajarkan tenses. Pelajari ini rumusnya, tenses 16 tenses, dihafal rumusnya. Padahal langsung belajar di sentence, tenses, padahal di letter dia belum kuasai, alfabet saja dia belum dihafal, word saja belum dia tahu berapa jenis kata, macam-macamnya kata, kemudian phrase juga belum dia tahu berapa macamnya. Nah, itu harus dikuasai, dibahas satu persatu.
Kemarin kita sudah bahas alfabet A, B, C, D until Z. Nah sekarang kita pindah ke yang nomor 2, komponen bahasa yang kedua, yaitu word, kata ya. Kita akan bahas jenis-jenis kata pada pertemuan ini. Okay, let me clean. You may pause the video and then you may write what I wrote in the whiteboard. Okay, bisa ditulis apa yang saya tulis, bukan tulis. Silakan di pause videonya, bisa ditulis ya. Saya hapus. Oke, jadi kelas kita di sini di video kita tidak bisa tes hafalan kosakata dan tidak bisa speaking ya, latihan speaking. Nanti kita lakukan itu di kelas Zoom. Jadi yang ikut kelas Zoom itu pasti ada tes hafalan dan latihan berbicara. Kalau di sini tidak bisa ya, karena kalian tidak live ya. Gimana caranya bisa dites kosakatanya dan speakingnya kalau kalian tidak live. Oke, sekarang kita pindah ke yang poin yang kedua, yaitu materi yang kedua, yaitu word. Kita bahas ini poin yang kedua, itu word, kata. Kalau kita bahas kata, kata itu terdiri dari 8 ya. Disebut istilahnya disebut 8 parts of speech. Speech juga bermakna pidato ya, tapi di sini bermakna kata ya. Jadi ini artinya 8 kelas-kelas kata atau 8 jenis-jenis kata. Oke, yang mana itu kita buat tabel dulu. Ya, ada 2 kamus yang kita gunakan di sini. Ada kamus John Eccles. Kamus John Eccles. Oke, kemudian ada singkatan, kemudian ada Oxford Dictionary, oke, kemudian ada abbreviation, kemudian ada example, contohnya. Ya, kita bikin tabel seperti ini. Oke, jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, kita harus memiliki kamus, minimal 2 kamus ya. Yang pertama kamus John Eccles yang memiliki 2 versi Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Itu ada di Gramedia, harganya lebih 100 ya, 150 kayaknya satu kamus. Berarti kalau sekitar 300 itu yang aslinya. Kalau yang bajakannya itu sekitar 70-80an ya. Kalau kamus Oxford Dictionary, kalau yang seperti saya perlihatkan dulu ya. Oke. Kalau Oxford Dictionary seperti ini ya, seperti ini. Ini kamus pengucapan. Ini kamus semuanya berbahasa Inggris. Katanya berbahasa Inggris, kemudian penjelasan katanya, arti katanya itu berbahasa Inggris semua. Nah, ini namanya kamus pengucapan. Ini kamus andalan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Ini kamus wajib ya. Kalau saya dulu waktu kuliah, ini kamus wajib. Waktu semester 2 atau semester 5 itu tidak bisa masuk ruangan belajar bahasa Inggris kalau tidak punya ini wajib bagi jurusan bahasa Inggris. Ini kamus andalannya ya. Kalau kita tidak pakai lagi kamus-kamus yang berbahasa Indonesia Inggris, kita pakai yang ini lebih canggih ya. Artinya kita lebih
kemampuannya lebih, artinya kita tidak butuh lagi bahasa Indonesia ya, kita full English lagi kalau kita gunakan kamus yang ini. Tapi kalian sebagai pemula bisa juga menggunakan kamus ini ya. Untuk apa? Ini untuk mencari pengucapan sebuah kata. Jadi ada yang mengatakan bahasa Inggris susah karena lain tulisan, lain pengucapannya. Tidak, bahasa Inggris mudah karena ada kamus yang memfasilitasi kita untuk memberikan kata dan pengucapannya. Ini yang terbagi ya dalam Oxford Dictionary. Oke, ini kamus yang kedua yang saya rekomendasi ya. Oke, untuk kamus John Ecole, yang pertama itu ada namanya kata benda. Oke, untuk yang berminat untuk beli kamus Oxford itu bisa request ke saya, bisa membeli ke saya. Itu harganya, ini harganya 35.000. Ini bajakan ya. Kalau bisa dibeli sama saya yang bajakannya 35.000, tapi kalau yang aslinya itu bisa dicari di Gramedia. Harganya itu sekitar 130-an, 113 ya, sampai 150 yang aslinya. Oke, bisa dicari di toko buku Gramedia. Ada aja kayaknya di Makassar ya. Kalau di sini belum ada Gramedia. Oke, kata benda. Kemudian yang kedua adalah kata kerja. Oke, yang ketiga adalah kata ganti. Oke, yang keempat adalah kata sifat. Oke, yang kelima adalah kata keterangan. Oke, yang keenam adalah kata sambung. Oke, yang ketujuh adalah kata depan. Kemudian yang kedelapan adalah kata seru. Kata seru. Nah, kemudian singkatannya, kalau dalam kamus itu disingkat menjadi ini KB ya, keluarga berencana. Kalau misalnya lihat kamus John Ecole, misalnya cari kata book, apa kelas katanya. Kalau kita mau melihat kelas katanya, silakan cari kata book. Di samping kata itu ada simbol seperti ini, ada singkatan seperti ini, ada tulisan seperti ini, ada singkatannya KB. Itu artinya book itu kelas katanya adalah kata benda. Tapi book juga bisa memiliki kelas kata kerja, bisa juga artinya memesan, book ya, memesan. Kemudian kalau kata kerja disingkat menjadi KKT atau KKI. Kata kerja transitif, kata kerja yang butuh objek, kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak butuh objek. Kemudian kata ganti disingkat KG, kata sifat disingkat KS, kemudian kata keterangan disingkat KK, kemudian kata sambung disingkat KSAM, kemudian kata depan disingkat KD ya, Krisdayanti. Kemudian kata seru disingkat Kseru. Kseru ya, Kseru. Kemudian kalau di kamus Oxford, kamus yang saya perlihatkan tadi itu ini ya, NPPAACPI. Jadi kalau cara menghafalnya 8 parts of speech caranya seperti ini. NPPAACPI ya, NPPAACPI. N itu apa? N adalah noun, V adalah verb, P adalah pronoun, A adalah adjective, kemudian A again adverb, kemudian C adalah conjunction, kemudian P adalah preposition, kemudian I adalah interjection. Ini adalah versi bahasa Inggrisnya ya. Kata benda kan sama ya, noun. Ini versi bahasa Indonesia, ini versi bahasa Inggrisnya. Oke.
Jadi noun atau kata benda disingkat menjadi NC, noun countable or noun uncountable. Noun countable artinya kata benda yang bisa dihitung, sedangkan noun uncountable atau uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, contohnya adalah ini. Contohnya kata book ya, book bisa dihitung ya, satu buku. Kemudian uncountable noun seperti love, cinta ya, kita tidak bisa hitung berapa jumlahnya cinta. Atau sand, pasir, money, uang ya, water, air. Kemudian kata kerja itu disingkat menjadi PT or PI. PT artinya verb transitive atau transitive verb, atau PI verb intransitive, kata kerja yang tidak butuh objek. Kata transitive verb, kata kerja yang butuh objek, contohnya kata ini sama dia, kata book yang besar bisa juga berfungsi sebagai kata kerja. Atau misalnya eat, makan. Misalnya I eat candy, saya makan gula-gula, berarti eat itu butuh objek, candy ya. Jadi bisa kita katakan I eat, saya makan. Karena eat butuh objek, maka kita harus tambahkan makan apa? I eat candy atau I eat rice. Oke, kemudian intransitif itu kata kerja yang tidak butuh objek, tidak usah pakai objek ya, atau tidak boleh pakai objek. Contohnya kata go atau swim, banyak lagi, cry. Oke, sleep, tidur. Oke, next, pronoun disingkat menjadi pronoun. Contohnya itu I, you, they. You, they, he, she, it ya, yang kita pelajari pekan lalu. Kemudian adjective itu contohnya disingkat ADG ya, ADG. Contohnya kata beautiful, handsome, cantik ya. Adjective itu adalah a word that describe a noun, kata yang menjelaskan kata benda. Contohnya beautiful, cantik, handsome, gagah, happy, bahagia, sad, sedih, smart, pintar, dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian adverb, kata keterangan, disingkat menjadi ADV ya, ADV. Contohnya ini bisa dijadikan adverb, tambahkan li. Contohnya beautifully. Apalagi handsomely, juga pakai handsomely. Kemudian ada juga kata sifat yang dijadikan kata keterangan tidak pakai li. Contohnya fast, cepat, hard, keras atau susah ya. Jadi ada namanya derivatif ya, proses pembentukan kata dari kata lain menjadi kata benda, misalnya untuk derivatif for noun ya. Kemudian conjunction, kata sambung. Oke, conjunction, kata sambung disingkat menjadi conj. Contohnya apa? Contohnya kata and, but, because ya, because. Kemudian preposition ya, preposition disingkat menjadi pre. Contohnya apa? Kita pelajari di pertemuan pertama ya, itu in, on, at ya. Dan banyak lagi contohnya. I live in Makassar, I live on Mangga Street, I live at Mangga Street number 1. Itu adalah in, on, at, itu adalah preposisi. Preposisi artinya kata yang muncul sebelum kata benda atau kata ganti. Contohnya at home, at sebagai preposition, home sebagai kata benda. For you, for her, for sebagai kata depan, kemudian her atau you itu sebagai pronoun ya. Kemudian interjection itu kata seru disingkat menjadi
in touch. Contohnya kata wow, harus ada kata adanya tanda serunya, atau push, ya, menandakan diam, atau oh my god, oh my god. Okay, I would like to explain again about noun, verb, adjective, and adverb. Maybe for the another video. I think that's all for our lesson today. Please write this lesson, and then you may go to the quiz or assignment on Psychopit. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching, and you may click the button below, subscribe below, and then click the notification, and please like and share to your friends. Okay.